Beliau ini dari senior lingkungan dan reklamasi, khususnya di divisi kesehatan, keselamatan, kemudian keberlanjutan, ya, termasuk dari sisi risiko. Oke, untuk lebih jelasnya perkenalannya silakan dilanjut Pak. Saya persilakan. Oke, status. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua IKTI, Pak Prof. Yusran, yang saya hormati Pak Kepala Balai Besar, Pak Asnawir, serta Pak Prof. Azaini, serta hadirin peserta atau FGD ini, baik yang online maupun yang offline. Baik, mungkin izin sebelum pemaparan materi, saya izin perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Firdaus Mutaki. Saya di Vale ini jabatan saya sebagai Senior Manager Enviro dan Reklamasi, di mana membawahi beberapa bidang. Pertama itu adalah lingkungan, jadi pemantauan lingkungan. Terus ada waste management, ada reklamasi, bagian planning, dan kebetulan ada lagi satu diamanahkan ke saya untuk rehabilitasi. Jadi komplit lengkap kayaknya Pak, semuanya ada di situ ya. Oke, pengalaman saya di Vale sudah 15 tahun ya, dan kebetulan untuk di divisi ini saya 4 tahun lah diamanahkan untuk posisi ini. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Tadi status sudah menikah Pak dengan 2 anak. Oke, lanjut. Oke, baik. Next slide mungkin. Oke, mungkin saya agendanya hanya 5 ya, kurang lebih ada profil perusahaan kami, ada kegiatan penambangan, ada penambangan, reklamasi dan pembibitan, terakhir adalah keanekaragaman. Oke, next. Oke, baik, ini ada BOD kami Pak, ada 7. Jadi ada Pak Bernardo Senimanto, CEO, dan lainnya ya. Kebetulan di Sorako ini BOD kami ada Pak Abu ya, jadi saya ada di bawahnya Pak Abu Asad. Pak Abu Asad ini alumni Unhas juga. Oke, jadi Vale ini kami punya 3 konsesi Pak, ada di Sulawesi Selatan, ada di Sulteng dan di Sultra. Jadi masing-masing total itu 118.000 hektar. Jadi kami saat ini kami masih produksi di Komet 78%, sementara kami juga lagi membangun beberapa proyek yang lain di Sultra dan di Sulteng. Oke, next. Oke, ini nilai-nilai kami Pak ya. Jadi Vale ini hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama dengan 5 ya nilai-nilai yang kami anut. Ada compassion, accountability, resilience, excellence, dan sustainability. Ini semua gabung jadi satu. Oke, next. Oke, Vale ini selalu mengedepankan praktek pertambangan berkelanjutan. Jadi kita melakukan praktek reklamasi progresif. Artinya sudah selesai, kita nggak pakai, langsung kita lakukan reklamasi. Jadi kita saat ini mereklamasi 50,23% dari lahan yang kita buka. Dan so far saat ini kita sudah melakukan penanaman 2,5 kali ya dari yang kita sudah buka. Oke, kita punya 3 PLTA Pak untuk di Sorako ya. Jadi dengan kapasitas 365 MW. Terus kita kebetulan juga izin Pak Kepala Balai ada 3 ya. Danau di TWA, Matano, Tawuti, dan Mahamana. Oke, selain itu kami juga membangun beberapa fasilitas kolam sedimentasi. Tadi mungkin Pak Prof. Hazel juga sampaikan terkait dengan tikus air ya. Ini juga jadi concern kami di operasi. Oke, mungkin next. Nah ini kami ya, PT Vale ini adalah integrated mining processing company. Jadi kita mining dan proses, jadi ikut di dalamnya. Jadi tidak hanya tambang saja, tapi kami juga proses. Jadi kami menghasilkan produk kami itu kayak pasir Pak, warnanya hitam. Ini di Komet namanya. Jadi 78%, sisanya itu ada cobalt dan sulfur. Next. Oke, baik. Terkait dengan aturan governance, kami mungkin nggak membahas undang-undang karena sudah dijelaskan sama Pak Balai tadi. Mungkin kami lebih banyak ke per teknis, ada permen,
ada PP dan lain sebagainya. Jadi kami mengampu ada 3 acuan, SDM, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Sebelumnya kan Kehutanan dan Lingkungan Hidup jadi satu. Jadi khusus untuk reklamasi dan Rehabilitas itu tiga-tiganya, karena Kehutanan mengeluarkan permen baru itu untuk LH permen LH ya 20/2021 tentang kriteria kerusakan baku lahan. Nah itu yang dan kami juga punya pedoman teknis sendiri terkait dengan reklamasi dan lainnya. Oke, next. Untuk kegiatan para penambangan, next lagi. Nah ini jadi kami juga melakukan ini ya. Jadi kita bacanya baseline study ya, ada hotspot. Jadi kami melakukan survei dengan konsultan ya. Jadi kami menetapkan di area mana saja yang konservasi dan plannya seperti apa ke depan. Next. Nah ini kita sudah melakukan ya, ada Steris Tower, ada di darat, ada yang di air. Jadi kami lakukan survei itu ada tahun 2007, 2020, ada yang baru 2025 ya. Nah ini kita kerjasama dengan beberapa ya, kalau salah ini salah satunya dengan Unhas untuk di Danau Matahari. Next, sama di darat. Nah ini hasil tinjauannya, ada beberapa fauna yang ditemukan, ada anoa, ada maleo, kuskus dan lain sebagainya macam. Next. Untuk khusus di TWA itu sendiri juga di Danau Matano ya, juga kami juga lakukan baseline. Mungkin next. Nah ini hasil yang list ya, daftar-daftar yang kami identifikasi di awal. Oke. Next. Untuk flora ya kami juga melakukan itu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi identifikasi jenis tanaman itu kami lakukan, dan kami so far saat ini kita punya ada 170 jenis pohon yang kami tanam. Tapi khusus untuk lokal kami kurang lebih sekitar lebih dari 74 jenis pohon yang kami identifikasi. Listnya kami lakukan konservasi Pak, baik in situ maupun in situ ya. Mungkin next. Jadi kami melakukan konservasi untuk jenis-jenis lokal. Jadi kami ambil dari semua area tambang kami, ya, itu kurang lebih dari 74. Itu kami buatkan arboretum. Nah, situ ada satu di Nurseri, di tempat persemayan kami. Next, untuk satu lagi ada di area reklamasi ya, di area tambang. Nah ini kami kerjasama dengan institusinya, ada IPB, ada Unhas, ada kabupaten juga. Jadi kami menjaring semua, dan provinsi Sulsel ya. Oke, next. Oke, jadi mungkin saya highlight saja Bapak Ibu ya terkait dengan operasional pertambangan ya. Jadi yang saya mau highlight itu yang pertama ya, jadi kegiatan konservasi pra penambangan. Tadi sudah dijelaskan juga sama Prof. Azrail bahwa tantangannya adalah topsoil, dan kami melakukan konservasi untuk topsoil itu sendiri. Jadi sebelum identifikasi, sebelum kita tambang, kita identifikasi dulu ada flora, fauna segala macam, termasuk ketika mau nambang kita melakukan konservasi topsoil. Next. Nah ini kurang lebih profile ya, topsoil untuk tanah, profile tanah laterit ya di Sorako itu ada, ya mungkin bisa dilihat ya, seperti itu profilnya kurang lebih. Next. Nah ini contoh saja beberapa topsoil bank ya, yang kami simpan dan kami akan gunakan kembali pada saat dilakukan kegiatan reklamasi. Next. Nah ini ada beberapa juga, ada bentuk dan SOP-nya yang kami aplikasikan. Next. Lagi. Oke, lanjut untuk kegiatan reklamasi dan pembibitan ya. Jadi ketika penambangan selesai itu kami melakukan kegiatan reklamasi. Jadi untuk saat ini summary-nya adalah kita melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang. Jadi fungsi utamanya itu sebenarnya melakukan reklamasi adalah untuk menata dan memulihkan ya, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar fungsinya kembali sesuai dengan peruntukannya. Dan saat ini di Sorako itu sendiri kami membuka kurang lebih sekitar 7.689 hektar
terbagi 5.000 hampir 6.000 lah, 5.934 itu area mining dan fasilitas 1.700, dan kita sudah melakukan reklamasi kurang lebih sekitar 3.400, jadi total rasio 50,23. Nah ini contoh saja gambaran Bapak Ibu ya, yang garis biru itu adalah reklamasi dan garis orange itu adalah area hutan original ya. Jadi kalau penampakan dari atas itu udah mirip lah ya, mirip. Oke, next. Nah baik, jadi ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika dilakukan penambangan itu kita simpan topsoilnya untuk nanti kita gunakan kembali di penataan lahan. Jadi ketika selesai lahan bekas tambang sudah dinyatakan tidak ada lagi mineral yang bisa diambil, kami melakukan kegiatan reklamasi. Nah, kegiatan reklamasi itu dilakukan pertama bukan langsung timbun, tapi kita desain dulu Bapak Ibu. Jadi kami ada desain dan asesmen. Bagaimana bentuknya, seperti apa, kalau hujan nanti gimana, air limpasannya seperti apa, itu udah kita mulai pikirkan. Itu pertama. Yang kedua baru kita masuk penataan lahan. Ditata seperti apa, bentuknya ada guladan, ada fasilitas pencegah erosi dan lain sebagainya macam. Nah di situ juga masuk konservasi untuk tanah pucuk kita kembalikan. Terus selanjutnya kita melakukan penanaman. Penanaman ini mungkin tadi juga Prof. Hazia juga sempat sampaikan bahwa nanam itu ada tekniknya juga ternyata. Ya saya juga baru belajar di sini, ternyata tekniknya ada juga tekniknya. Jadi tidak serta-merta harus bisa tanam pupuk segala macam. Jadi kita bicaranya adalah kita mau semuanya alami. Jadi kami tidak mungkin setiap tahun atau setiap hari mengunjungi area reklamasi, itu tidak mungkin dan tidak visible. Sehingga kami mendesain gimana caranya biar dia sustain. Contoh simpel tadi Prof. Zubair sampaikan untuk siklus tanah tadi ada nitrogen. Kami tanam itu cover crop dengan legume. Jadi fungsinya itu mengembalikan nitrogen dalam tanah. Di luar pupuk, kami juga tambahkan pupuk NPK untuk biar lebih mempercepat lagi. Tapi selepas dari itu pupuk akan habis, baik itu hujan dan lain sebagainya menguap tadi disampaikan. Nah itu salah satunya kita tanam legume, kacang-kacangan kita masuk. Jadi kita mulai menanam di situ. Terus ada juga pohon perintis yang kami tanam di sana untuk sebagai tajuk dan lain sebagainya macam. Nah inilah teknik-teknik yang mungkin kami lakukan ya. Terus setelah itu ditanam. Nah ini kami ada dua area, kebetulan ada kawasan hutan dan kawasan APL. Dan memang kami sedang mulai membuka lagi untuk APL ini untuk kita lebih luas seperti apa nih untuk produktifnya. Jadi memang kita lagi lihat bisa masyarakat seperti apa. Nah ini di area APL ya. Untuk di area kawasan hutan ini sudah ada jupisan sendiri. Lanjut setelah itu dipelihara, didaki dan sebagainya macam, terus terakhir dipantau dan terakhir jadilah hutan lestari atau hutan yang produktif ya, tergantung peruntukan. Kurang lebih seperti itu untuk alur bisnisnya. Next, nah ini kita mulai dari pertama ya, pembibitan. Kami punya satu fasilitas nursery di Sorako ya, kapasitas bibitnya itu 200.000 per tahun. Area pembibitannya sendiri, khusus area pembibitan itu 2,5. Dia dalam satu komplek dengan arboretum dan lain sebagainya macam 15 hektar totalnya. Jadi kita siapkan untuk proses ini kita lakukan sendiri. Kenapa? Karena memang sumber daya kami banyak sekali dan kami bisa melakukan itu. Dan kebetulan kami juga simpan di arboretum sebagai sumber benih di nursery. Kita lakukan secara dua ya, ada vegetatif maupun dekoratif. Karena memang ada beberapa bibit yang harus dilakukan secara vegetatif. Terus untuk ya kami juga ini ya selalu yang melakukan donasi. Biasanya per tahun angkanya sekitar 20.000 sampai 30.000 per tahun. Dan kami juga kurang lebih 60% ini lokal ya, maksudnya bibit-bibit lokal kami coba kembangkan di situ. Nah ini juga beberapa ada pengurangan plastik dan terakhir ini yang sedang kami sorong ya tahun ini jadi pusat kolaborasi. Jadi kami lagi membuat program untuk nursery ini jadi pusat kolaborasi dan showcase. Jadi saya sering tanya nih sama teman-teman yang bekerja di Vale ya dari kehutanan. Saya tanya apa produk kalian, kenapa nggak pernah di showing sehingga masyarakat paham. Masyarakat yang ingin datang tahu produk hutan apa aja. Pohon garu itu apa sih? Produknya apa sih pohon garu? Nah, ini teman-teman yang di sini Bapak Ibu sekalian tahu apa itu, tapi kan nggak semua masyarakat tahu. Cara prosesnya buatnya gimana?
minyak kayu putih buatnya dari mana? Kami punya banyak pohon kayu putih, tapi ternyata masyarakat ada yang nggak tahu prosesnya seperti apa. Itu yang sebenarnya kami lagi dorong, dan harapannya mungkin programnya bisa jalan sehingga kami bisa ada showcase gitu. Itu yang kami lakukan ya saat ini di area Roseri. Nah ini next slide. Ya ini mungkin penampakannya dari area ya. Jadi ini kurang lebih area 15 hektar, tapi untuk khusus Maya itu dikompres jadi 2,5 dari 2,5. Oke, next. Nah ini juga salah satu contohnya. Jadi kami ada mulai dari start dari media tanam, ada greenhouse, ada shading area, dan open area. Next. Oke, ini juga kami ada Pak Menteri kebetulan kemarin hadir, ada Bu Dirjen juga dari PDSRH ya. Next. Oke, selanjutnya setelah kita bibit kita tanam, kita melakukan desain. Ini adalah desain salah satu contoh desain yang kami lakukan. Jadi kami tentukan lewat mana jalannya, terus ini kira-kira topografi seperti apa, terus hidrologinya seperti apa. Ini kami lakukan desain sehingga air atau misalnya limpasan. Karena gini, ketika kita melakukan reklamasi itu 3 bulan itu belum jadi apa-apa itu, baru rumput aja yang tumbuh ya. Itu pun padi beberapa kadang-kadang. Jadi kalau kita bicara reklamasi kritis itu pada dasar di sini 3 bulan awal, karena 1 bulan kita bongkar tanah, kita rapikan itu, apalagi di Sorako Pak, Bapak Ibu yang curah hujan cukup tinggi, sehingga sangat tergantung dari desain kami. Kalau desainnya tidak benar, jadinya rusak itu yang sudah ditata. Makanya kita selalu mendesain dengan baik dan khusus untuk topografi ya, utamanya di hidrologi. Next. Nah setelah itu didesain, dapat desainnya, baru kita lakukan kegiatannya. Apa itu? Backfilling, ada kontur, ada pengendalian erosi, ada pengampuran tanah pucuk. Nah ini kita lakukan semua, termasuk yang paling penting itu adalah prasarana pengendali erosi. Ada guladan, drainase, dan kita ada kolam retensi. Jadi kita ada kecil-kecil, dan tujuan akhirnya sebenarnya nanti harapannya kalau ada musim kemarau ini kolam ini masih ada airnya, setidaknya untuk satwa liar atau seperti apa bisa untuk ambil minum di situ. Next. Oke, selanjutnya setelah dilakukan penataan, baru kita melakukan penanaman. Kita mulai dari pemupukan. Pupuk ada, kami juga melakukan analisa tanah ini sebenarnya butuh apa. Tadi sempat sampaikan komposisi organik, komposisi non organik, itu kami lakukan juga. Kebetulan kami pakai pupuknya kebanyakan pupuk kompos. Nah sisanya memang ada beberapa pupuk kimia. Dan ini kemarin tadi sempat dia sampaikan tekniknya, teknik cara memupuknya gimana. Kalau kompos memang kami sebar Pak, tapi kalau untuk kimia kami perlu Pak. Biasanya kami tuang, ada rasionya seperti itu. Dan selanjutnya setelah dipupuk kita lakukan penanaman cover crop dan pohon lainnya. Terus kemudian nggak lama kita pelihara, dan terakhir kita melakukan monitoringnya, baru bisa ditinggalkan seperti itu kurang lebih. Next. Ini penampakan saja Pak secara serial foto ya di area PTA dan di Konaiko. Ini area tambang kami ya. Jadi bentuknya seperti ini, akhirnya di paling bawah. Jadi kelihatan ada perbedaan. Oke, next. Nah, khusus untuk area-area sloping kami melakukan hydroseeding. Jadi melakukan hydroseeding dengan ada alatnya, kami ini ya, feedernya. Next. Kemudian tadi juga seperti singgung ya sama Prof. Azael bahwa yang batu seperti yang ini kami lakukan Prof. Jadi kami batu itu bakal kami tinggalkan. Kami timbun kembali. Ada di bukit, kita timbun bukit seperti itu. Jadi memang itulah value, maksudnya memang kami penuh tanggung jawab ketika kami bongkar ya kita kembalikan sebisa mungkin seperti itu. Next. Ini beberapa contoh saja foto-foto di beberapa lokasi ya di Evita Hills. Oke, next lagi kita bahas keanekaragaman mungkin. Ya, jadi kita ada beberapa program ya, ada untuk flora dan fauna di dalamnya. Jadi kita juga tanam ada kurang lebih 90 jenis pohon untuk yang lokal,
Terus ada saat ini kita lagi kerjasama dengan BKSDA terkait dengan penangkaran, ada 2 jenis, itu rusa dengan anoa. Terus juga kami juga menanam banyak pohon ebony di lokasi. Saat ini kita counting ada lebih dari 82.000 pohon. Terus untuk tanaman sendiri ada 5,1 juta. Untuk arboretum kami saat ini baru 2, baik di situ maupun di situ. Terus mangrove kami juga melakukan penanaman di luar kewajiban untuk rehabilitasi. Next. Nah ini spesies concern ya dari teman-teman dari kami untuk kita lebih concern lagi. Jadi ada beberapa yang termasuk statusnya itu CR ya, critical endangered. Itu ada Bumia gaharu. Terus kalau endangered ini ada, kalau untuk flora ya ada mata kucing, denge dan lain sebagainya macam. Fauna ini ada anoa. Tadi mungkin bisa dijelaskan sama Pak Balai bahwa anoa itu ada 2 jenis, ada yang low mountain, ada yang lowland. Jadi ada juga maleo, ada rusa timur dan lain sebagainya. Next. Untuk lokal ya, tadi saya sampaikan jenis lokal kita lebih spesifik, ada 1,8 juta yang sudah kami tanam baik lokal maupun endemik. Kurang lebih daftarnya seperti itu dari tahun sebelum 2004 ya sampai sekarang. Sumbernya kita dari masyarakat dan sendiri. Sendiri itu ada kita perbanyakan benih dari nursery, arboretum tadi, maupun kita ambil dari hutan seperti itu. Next. Nah ini contoh saja untuk pohon buru ya dan MPTS ya, kemiri aren asam di tahun 2023. Next lagi. Nah ini contoh untuk ebony ya, dan beberapa jenis lokal lainnya. Next. Nah ini salah satu program kami juga untuk melakukan root ball. Kami melakukan root ball ini ketika ketika mau ditambang, kami sangat merasa sayang kalau menyumbangkan pohon-pohon yang daun panjang itu, sehingga kami ambil yang bisa kami lakukan. Karena kalau kita ambil 7 meter lumayan juga berat effortnya. Jadi kami ambil yang kurang lebih sekitar 2 meter, 3 meter lah sampai 3 meter. Nah kita bawa ke fasilitas kami di nursery untuk nanti kami tanam. Karena kayak jenis ebony itu kan cukup lama dan tingginya agak lama, makanya kami cari. Next. Nah ini contoh-contoh saja beberapa pohon program kami ya. Kita ambil ada indukannya, ada anakannya kita ambil, terus yang udah tinggi-tinggi kita ambil root ball. Next. Nah ini kami bekerjasama dengan BKSDA terkait dengan penangkaran 2 spesies ya. Salah satunya rusa timur dan anoa. Kebetulan anoanya ini yang lowland ya. Next. Ini biodiversity monitoring. Jadi kami juga selain melakukan kegiatan konservasi, kami juga melakukan monitoring. Ada beberapa yang kami terpantau ya untuk kan pertanyaannya gini, ketika kita melakukan reklamasi apa impact-nya? Nah ini yang jadi salah satu trigger ataupun salah satu signal ya bahwa apakah sudah pulih atau belum. Next. Nah ini kami melakukan ini ya perwenangan kantor. Jadi teman-teman kami buatkan suatu link atau dashboard. Ini kerjasama dengan Unhas juga. Jadi ketika ada ketemu siapa, ketemu apa ya, dia nggak ngerti foto kirim. Nanti teman-teman akan identifikasi ini jenisnya apa. Ini juga bantu juga untuk memetakan area-area mana yang sering ketemu. Nah, next. Nah ini selain itu kami juga pasang kamera trap. Jadi beberapa lokasi kami pasang di area reklamasi kami pasang kamera trap dan terpantau beberapa spesies. Ini salah satu spesies yang kami pantau. Sebenarnya ada banyak, cuman karena inilah waktu ya dan presentasi. Jadi kami simpulkan cuma 4. Jadi ada anoa, ada musang, ada monyet bigo, rusa juga terpantau. Nah ini lainnya ya, yang baik itu terpantau sama teman-teman pekerja, kontraktor dan lain sebagainya macam. Ini yang tadi dashboard encounter. Di fotonya banyak sekali yang kami lihat ya di area reklamasi. Next. Next lagi mungkin. Oke, ini juga burung. Jadi di Sorako itu agak unik karena komunitas
kuantitas untuk fotografer lumayan banyak dan mereka senang untuk foto-foto. Nah, maka kami kerjasama dengan mereka sekalian mereka jalan, sekalian foto-foto kirim. Nah, ini ternyata terpantau juga beberapa foto-foto burung ya di area reklamasi. Next. Nah, tadi juga disampaikan sama Prof. Azari bahwa mikoriza tadi Prof, kami pantau juga ternyata udah hadir mikoriza itu di beberapa pohon. Ini juga kerjasama dengan teman-teman UNHAS untuk identifikasi apa saja mikoriza yang sudah ada. Oke, next. Oke, ini program keanekaragaman hayati lainnya ya. Ada kita konservasi dengan, ternyata dengan katanya ada 3 jenis informasi yang kami dapat, dan salah satu jenisnya itu yang jadi spesiesnya jadi endanger ya. Gitu. Jadi saya lupa dengennya itu kayaknya dengan celebica. Sehingga itu kami fokuskan juga sebagai satu program untuk kita kembangkan lebih banyak. Terus kita juga hidrilla ya. Di danau ini banyak hidrilla mungkin karena peningkatan pemakaian pupuk baik masyarakat dan lain sebagainya macam, sehingga kami juga melakukan rutin kita bersihkan dan kita jadikan pupuk. Terus konservasi anggrek ya, anggrek di Sorako itu banyak anggrek tanah, banyak sekali anggrek tanah. Jadi kita juga melakukan identifikasi. Kebetulan kami konservasi juga secara situ di Nursery. Next. Untuk area akuatik kami ada mangrove juga, kami juga menanam mangrove di pesisir Malili. Terus ada juga konservasi koral yang dilakukan sama teman-teman dan kerjasama dengan komuniti ya, baik komunitas dan Oke, next. Terakhir ya, tagline dari kami, tidak ada masa depan tanpa pertambangan dan tidak ada pertambangan tanpa memikirkan masa depan. Itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.